Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Sumber kita dari buku Empowered ini nunjukin hal yang menarik ya. Banyak perusahaan ngomongin pentingnya strategi produk, tapi kok ya seringnya malah nggak punya strategi yang beneran. Malah kadang kejebak nyoba nyenengin semua orang, semua stakeholder. Iya betul. Nah, hari ini kita mau coba kupas tuntas nih. Apa sih strategi produk yang kuat itu? Kenapa ini penting banget, apalagi buat tim produk yang diberdayakan gitu. Kita juga bakal singgung ide dari bab 6 di buku itu soal tujuan tim. Iya. Dan perlu digarisbawahi ya, strategi produk yang fokus, yang tajam, yang lahir dari insight baik itu kuantitatif maupun kualitatif, itu salah satu kontribusi paling penting dari leadership produk. Ini beda banget loh sama sekedar ya daftar fitur atau roadmap proyek gitu aja. Ini soal arah, soal pilihan sadar. Oke, menarik. Mari kita coba bedah ya komponennya apa aja. Menurut sumber ini, strategi produk itu intinya kerangka buat mencapai visi produk, tapi juga sambil memenuhi kebutuhan bisnis. Ada 4 elemen kunci nih. Pertama, fokus. Nah, ini bukan cuma milih prioritas biasa, tapi lebih radikal, milih sedikit aja masalah yang paling krusial buat dipecahin. Artinya, ya, harus berani bilang enggak ke banyak hal lain, biar sumber daya nggak buyar kemana-mana. Kayak konsep batas work in progress gitu ya, tapi buat inisiatif strategis. Nah, justru di sini nih tantangan besarnya. Beneran deh, memutuskan apa yang nggak akan dikerjakan, itu seringkali jauh lebih sulit, tapi dampaknya lebih besar daripada milih apa yang mau dikerjain. Tanpa fokus setajam ini, tim itu gampang banget ke distract. Hasilnya ya biasa-biasa aja nanti. Perlu keberanian emang dari pemimpinnya. Nggak muncul gitu aja di ruang hampa kan, tapi dari pemahaman yang mendalam. Sumbernya bisa macem-macem. Data kuantitatif dari analitik, riset kualitatif, ngobrol langsung sama pengguna, ngertiin tren teknologi, dinamika pasar, sampai konteks strategi perusahaan gedeannya gimana. Wawasan ini jadi bahan bakarnya gitu. Betul, betul. Dan insight ini nggak boleh cuma angka doang. Paham kenapanya di balik data, itu dari riset kualitatif. Atau mungkin antisipasi teknologi baru yang bisa mengubah permainan. Wah, itu penting banget. Sumber ini juga nekankan pentingnya shared learnings. Jadi temuan-temuan ini bagusnya disebar ke seluruh organisasi. Biar nggak cuma tim itu aja yang tahu. Biar semua makin kaya perspektifnya. Kan ini biasanya bukan daftar fitur yang harus dibikin, tapi lebih ke masalah bisnis atau pelanggan yang perlu dipecahkan sama tim. Sumber kita, nah ini nyambung ke ide di bab 66 soal tujuan tim, bilang ini seringnya dirumuskan sebagai Objectives and Key Results atau OKR. Jadi ada tujuan yang ambisius, terus ada hasil kunci yang terukur buat melacak progresnya. Nah, ini dia inti pemberdayaannya. Ada pergeseran mendasar banget. Dari ngasih tim solusi, ini loh fiturnya, jadi ngasih mereka masalah. Ini loh tujuan atau outcome yang perlu dicapai. Timnya jadi bebas bisa eksperimen cari solusi terbaik. Kenapa ini penting banget? Karena tim jadi merasa, punya masalah itu. Mereka tanggung jawab penuh atas hasil, bukan cuma keluaran atau fitur doang. Jadinya, mereka terdorong buat terus belajar, iterasi, sampai nemu solusi yang beneran ngefek. Ini nyambung ke ide tim misionaris bukan tentara bayaran itu. Dan elemen terakhir yang keempat adalah manajemen. Ini bukan cuma bikin rencana di awal terus udah, tapi juga ngelola pelaksanaannya sampai tuntas. Termasuk mantau kemajuan terhadap tujuan yang udah ditetapin tadi. Tepat sekali. Manajemen yang aktif ini penting banget. Tanpa ini, strategi sebagus apapun ya bisa buyar di tengah jalan. Ini termasuk mantau metrik kunci secara rutin, bantu cari solusi kalau ada hambatan, pastiin tim ingat terus sama tujuan besarnya. Dan ya, siap bikin penyesuaian kalau ada pembelajaran baru. Nah, ini seru nih kalau kita lihat contoh nyata. Kita tengok studi kasus Jobs Marketplace dari buku Empowered. Mereka nerapin fokus strategis yang jelas banget. Ada 3. 1. Naikin tingkat sukses pemberi kerja. 2. Naikin sukses pencari kerja, terutama di 48 jam pertama. Ini spesifik banget. Dan 3. Bangun ulang platform karena ada utang teknis, konsekuensi teknis masa lalu gitu yang udah numpuk dan bikin lambat. Dan wawasan dari data itu jadi pendorong utamanya. Keren ini. Contohnya, data nunjukin cuma 27% pencari kerja yang daftar, beneran ngirim lamaran. Sedikit ya. Terus insight lain, pengguna aplikasi mobile tingkat suksesnya jauh lebih tinggi. 32% lawan 15%. Nah ini kan pemahaman mendalam yang jadi dasar pilihan strategis mereka.
Terus gimana ini diterjemahin jadi tindakan di level tim? Nah, ini nyambung lagi ke konsep tujuan tim di bab 66 tadi. Strategi besarnya dipecah jadi tujuan spesifik buat tim produk. Contohnya tim Seeker Home, mereka nggak dikasih daftar fitur A, B, C, tapi dikasih tujuan jelas. Naikin tingkat sukses pencari kerja dari 23% ke 25%. Udah, gitu aja. Mereka diberdayain buat cari caranya sendiri gimana mencapai hasil itu. Nah, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang mendengarkan? Gini, strategi produk yang dirancang dengan baik, yang akarnya dari fokus, pilihan, dan wawasan mendalam, itu ngasih konteks yang penting banget buat tim produk yang diperdayakan. Konteks inilah yang bikin mereka bisa bikin keputusan cerdas sehari-hari, bisa inovasi mandiri, dan benar-benar fokus mecahin masalah yang ngasih dampak nyata. Tanpa strategi yang jelas ini, tim itu resikonya cuma jadi pabrik fitur. Sibuk sih, tapi nggak ngasilin nilai strategis yang signifikan buat bisnis atau pelanggan. Oke, jadi intinya strategi produk itu ya lebih dari sekedar rencana gitu ya. Ini kerangka kerja yang hidup terus, mencakup milih fokus yang tajam, gali wawasan mendalam, nerjemahinnya jadi masalah berarti buat dipecahin tim, sama manajemen yang disiplin buat capai visi. Ini kunci buat ngebuka potensi penuh tim yang diperdayakan dan ngedorong inovasi yang beneran. Dan ini mungkin mancing satu pertanyaan penting buat Anda renungkan nih. Coba pikirin, apakah organisasi Anda sekarang ini punya sesuatu yang bisa disebut strategi produk beneran? Yang dasarnya fokus sadar dan wawasan otentik? Atau jangan-jangan lebih mirip kumpulan inisiatif aja, sama daftar panjang fitur yang kurang nyambung satu sama lain? Kalau yang kedua, kira-kira langkah apa ya yang bisa Anda mulai ambil buat bangun atau perkuat fondasi strategi produk yang lebih bermakna itu? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.